terus tidak menyangka, iya, karena dia merasa yang apa yang dia lakukan masih sewajar-wajarnya seperti itu aja, tapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dilakukan akan ada efeknya seperti ini dan banyak. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebenarnya gini, dari pertama orang kan melihat Keke kan dari rasa kasihan, dari rasa simpatik, dari rasa yang termasuk orang yang berani sih spekulasi dalam kondisi kekurangannya seorang Keke. Tapi karena berjalan waktu, karena kreativitasnya Keke juga dan banyak permasalahan pribadi yang terungkap dan ada keluguan di situ, ada kejujuran juga, ada hal yang, tapi ada juga yang kalau sekarang tak lihat Keke nggak seperti kemarin-kemarin. Soalnya di sini Keke sudah mulai ada sedikit bintik-bintik kebohongan juga ada. Dia menutupi beberapa kekurangan tapi dengan beberapa bintik kebohongan. Kayak mungkin di belakang Keke itu manajemennya atau siapapun itu kayaknya kadang memberi support Keke. Keke termasuk orang yang labil. Jadi ada masukan dia akan labil, akan bingung seperti itu. Jadi bikin Keke itu dengan berbagai hal permasalahan sekarang ini dia bisa melambung tinggi lagi, tapi banyak yang dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang berkepentingan dengan Keke. Emang seperti itu Keke, tapi emang sekarang kan bahasa tubuhnya kan kayak seakan dibuat-buat dengan bahasa pembicaraan dia, dengan bahasa tubuhnya seakan dibuat yang kayak anak kecil. Tapi tadi saya lihat Keke yang pertama sama Keke yang sekarang itu lain. Udah terlalu banyak yang diatur, sudah terlalu banyak yang memberi masukan. Jadi terbentuknya pribadi Keke bukan seperti apa adanya seperti pertama, tapi sudah terbentuk dengan ada kesombongan, sudah ada sedikit bintik-bintik kebohongan, tapi mau jadi diri sendiri pun juga nggak bisa karena tuntutan juga. Dan dia hanya menjalani apa yang disuruh, tapi dia juga memberi di situ juga memberi satu kesempatan untuk diri sendiri untuk maju dengan cara yang kadang yang bikin sensasi juga seperti itu. Nanti dia pasang surut, dia nanti akan menghilang lagi, akan naik lagi, akan menghilang lagi, akan naik lagi, seperti itu kayak gitu. Kan udah juga dia banyak penggemarnya juga, dan kebanyakan orang karena rasa kasihan sebelumnya, dan simpatik, dan dengan beberapa hal-hal yang lucu-lucu dia bisa keluarkan. Dan ada gimmick juga, settingan juga, ada juga yang saya rasakan di situ. Tapi itu kan hanya satu kepentingan publik, gimana caranya dia bisa naik. Kembali lagi ke sifat Keke, dia masih bisa dengan manajemennya, dengan semua krunya, semuanya dia bisa naik, tapi tidak akan bisa menetap tenang naik ke atas menjulang, tidak bisa, tapi timbul tenggelam bisa, seperti itu. Tapi dia akan rezeki akan banyak, tapi rezeki banyak tapi dimanfaatkan juga sama beberapa orang. Iya, karena dia tuh gampang percaya sama orang, dan dia termasuk pola pikirnya kan termasuk pola pikir yang pendek. Jadi begitu ada manfaat dimanfaatkan sama orang, dia hanya protes pun cuma sebentar. Tapi dia cuma nggak bisa berkeluh kesah panjang, tapi begitu dia berkeluh kesah pada orang lain, dia ngerasa yang apa yang diomongkan orang itu apa yang paling benar, walaupun yang dibicarakan itu kadang ngawur, tapi dia karena dia tipe yang labil, dia percaya dengan omongan yang orang yang di sekitarnya. Tapi di sini saya lihat banyak kepentingan pribadi yang terabaikan, tapi untuk kepentingan gimmicknya dia, settingan dia, untuk promonya dia sebagian besar. Jadi apapun yang sekarang Keke ada, justru orang-orang yang tadinya menyepelekan Keke mungkin bisa manfaatkan Keke. Tapi saya lihat ada sedikit kesombongan yang mulai ada, tadi saya bilang bintik-bintik kesombongan dan keangkuhan. Jadi siapapun Keke kan dia dari bawah, dalam arti dia belajar dari bawah. Semua tidak tahu siapa tuh Keke, tidak tahu bagaimana kelebihan Keke. Di saat orang kasihan terenyuh dengan apa yang dia lakukan, disitulah Tuhan memberi rezeki sama Keke.
Tapi sampai dulu dari dulu sampai sekarang apa yang diperjuangkan Keke ada hasilnya. Dengan lelucon, dengan karya-karya Keke, dengan masalah percintaannya, dengan masalah hubungan dengan beberapa pria termasuk Rio, itu membawa dampak rezeki buat Keke. Sekarang dengan lagu yang kata lagunya karya Papa Tebeb, kayak lagu ini sini saya juga bingung. Tapi yang buat lagu itu pasti tahu lagu itu ujungnya dari mana. Tapi ada juga yang memperkeruh biar seakan orang tuh akan naik ratingnya lagu ini biar semakin tinggi, dan disitu Keke akan semakin naik. Tapi tadi ada gimmick, ada settingan juga di situ. Bukan, saya bilang tuh lagu itu bukan, bilangnya karya Keke toh. Bukan, saya bilang sih bukan. Tapi ada yang bantu di situ juga. Memang benar juga. Emang benar juga, tapi tidak se-ekstrim itu gitu loh. Jadi benar juga tapi tidak sebesar itu, tidak se-ekstrim itu, tidak setajam itu, dibesar-besarkan juga. Jadi rame. Jadi ini siap perang. Keke dalam arti di dunia hiburan kita tuh siap perang, siap menghadapi semua cemooh orang. Kadang bagaimana dia bisa udah terjun di dunia entertainment, dia perang bagaimana dia bisa menang. Pemikiran seperti itu sangat di belakang itu manajemennya atau dianya dia dibentuk sedemikian rupa. Oke, sip. Ya, sebenarnya menurut saya gini, sebenarnya sayang biarkan Keke itu menjadi dirinya sendiri, terbentuk apapun yang dari keluguan, kejujuran seorang Keke. Jadi jangan terlalu di settingan gimmick, itu haknya tiap artis ya. Tapi sebenarnya jangan terlalu jauh alurnya dari pribadi karakter Keke sebenarnya, karena justru yang menarik itu dari keluguan, kejujuran, dan apa adanya seorang Keke. Kalau terlalu banyak hal yang dicampuri ataupun ada kesombongan, kejujurannya dihilangin, nanti orang juga akan mundur semuanya. Jadi di sini harus yang digarisbawahi jadi apa adanya, yang seorang Keke yang lugu, yang lebih modern tapi pemikirannya lebih modern, karyanya dan lebih modern kreativitasnya, tapi tidak meninggalkan kejujuran dan keluguan juga apa adanya seorang Keke. Gimmick settingan hak masing-masing, tapi kembali lagi bagaimana mereka mau menaik dengan cara apa, itu kembali ke pribadinya. Tapi sedikit Mbak Yu, menurut apa yang Mbak Yu lihat setelah ramai kemarin soal KKI, bagaimana kondisi KKI saat ini? Iya. Kalau saya bilang sih Keke memang termasuk orang yang kuat sebenarnya, tapi dia kan punya kerapuhan sebagai seorang wanita, dia punya perasaan yang halus, saya bilang. Jadi hanya perlu orang yang mungkin serang orang tuanya ataupun siapa yang paling mengerti perasaan Keke itu yang saat ini yang diperlukan Keke. Karena dia juga perlu orang yang bisa mendengarkan perasaannya, mendengarkan keluhannya. Tapi juga sebagai orang kan menginginkan dia naik, tapi settingan ataupun gimmick ataupun dengan cara orang itu kan dia mengatur Keke kan punya kepentingan masing-masing di sini. Jadi Keke kepentingan seperti ini, yang punya kepentingan seperti ini. Kita ambil tengahnya. Keke punya sikap, tapi acara termaju ataupun punya program termaju ataupun punya kepentingan untuk entertainmentnya termaju, tapi dengan cara jangan meninggalkan apa yang jadi pakemnya seorang Keke. Apakah Keke dalam saat ini itu sedang dalam kondisi terpuruk atau bagaimana? Kok terpuruk enggak, tapi kaget terus tidak menyangka, iya, karena dia merasa yang apa yang dia lakukan masih sewajar-wajarnya seperti itu aja, tapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dilakukan akan ada efeknya seperti ini, dan banyak pembicaraan, banyak pro dan kontra yang terjadi dengan album yang dia bilang ciptakan itu. Tapi menurut saya sih ada sebagian yang memang bukan karya si Keke sih. Dan kondisi Keke yang cenderung menghilang? Kan dia untuk meredam suasana, meredam semuanya yang tidak dia inginkan. Kan dia menginginkan ketenangan dulu. Itu sudah diatur semua manajemen bagaimana manajernya bagaimana mengatur seorang Keke, karena tidak mau banyak orang kepengen tahu atau wawancara dengan Keke karena semakin tambah bingung. Di samping itu memang lagunya mungkin masih jadi konflik, tapi juga menghindari pertanyaan yang di luar itu untuk mempertajam permasalahan yang akan lebih repot lagi. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.